Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang bahasa pemrograman C++. Di sini ada daftar isi. Yang pertama di sini ada variabel, tipe data, konstanta, array, input-output pengguna, fungsi, scope variabel, lokal dan global, serta contoh aplikasi. Di sini yang pertama ada variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Di sini variabel mempunyai karakteristik. Yang pertama di sini harus memiliki nama yang unik. Yang kedua memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Dan yang keempat, nilai dapat diubah selama program berjalan. Di sini untuk contoh variabelnya. Nah, di sini ada integer sama dengan 20, itu variabel integer, menggunakan variabel integer. Nah, di sini variabel integer ini untuk menyimpan fungsinya ini untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, untuk variabel double ini itu untuk menyimpan bilangan desimal. Contohnya seperti ini, bilangan desimal ya 170,5. Nah, char ini itu adalah variabel karakter yang fungsinya untuk menyimpan satu karakter. Nah, ini karakternya di sini A. Nah, untuk bool ini itu untuk menyimpan nilai true atau false. Bool ini bisa disebut dengan boolean. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas tentang tipe data. Tipe data di sini menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dasar dalam C++ di sini yang pertama ada integer, ukurannya itu kurang lebih 4 byte, rentang nilainya segini, dan contohnya ini adalah int age sama dengan 20. Nah, untuk tipe data double ini ukurannya itu memiliki 48 byte. Nah, rentang nilainya ini kurang lebih 1,7 sama kurang lebih 308. Nah, contohnya di sini ada double height 170,5. Nah, untuk tipe data float ini itu ukurannya 4 byte. Nah, kurang lebih rentang nilainya di sini ada 3,4 dan 38. Itu contohnya di sini ada float phrase 99,99. Nah, untuk tipe data yang char ini ukurannya kurang lebih 1 byte. Nah, rentang nilainya di sini minus 128 hingga 127. Contohnya char grade sama dengan A. Nah, tipe data bool ini mempunyai ukuran 1 byte. Nah, itu rentang nilainya true atau false. Bisa dicontohkan sebagai blue is student true. Nah, tipe data yang terakhir ini adalah string, ini adalah variabel, dan rentangnya itu adalah text. Contohnya seperti ini, string name Alice. Nah, contoh kodenya seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat sendiri, include iostream using namespace std. Nah, seperti ini teman-teman, integer main variabel begitu per data. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta yaitu menggunakan kata kunci const sebelum tipe data. Nah, contohnya seperti ini. Const double pi 3,14159 dan const integer max size 100 dan const string app name yaitu nama aplikasinya my application. Nah, keuntungan menggunakan konstanta ini, yang pertama, Anda mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dan lebih mudah dibaca dan dipahami, dan yang terakhir menggunakan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Seperti ini untuk contoh kodenya. Nah, di sini katakan const double pi, const integer make age, double radius, double area, count area lingkaran dengan radius. Nah, seperti ini. Nah, yang keempat, di sini saya akan membahas yang namanya itu array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, di sini array mempunyai tiga karakteristik. Yang pertama, elemen memiliki indeks mulai dari 0.
Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi array statis menggunakan vektor untuk array dinamis. Nah, di sini ukurannya dapat berubah. Nah, yang pertama ini ada array statis. Nah, deklarasi dan inisialisasinya ini seperti ini teman, integer numbers 5, 10, 20, 30, 40, 50 atau integer number 5 deklarasi tanpa inisialisasi. Contoh untuk menambah elemennya ini hanya pada saat inisialisasi atau mengubah nilai. Pertama di sini contohnya numbers 0 sama dengan 10 menetapkan nilai ke indeks 0. Number 1 dengan 20 menetapkan nilai ke indeks 1. Nah, selanjutnya di sini untuk mengakses elemennya, di sini eh, menggunakan integer value numbers 0 itu untuk mengakses elemen pertama dan code numbers 2 itu untuk menampilkan elemen ketiga. Nih, untuk menampilkan array-nya seperti ini ya. For integer i sama dengan 0, i kurang lebih dari 5 kurang dari 5, i plus plus. Nah, untuk vektor array dinamis, nah di sini deklarasi seperti ini teman-teman. Include vektor string names untuk menambah elemen seperti ini. Untuk mengakses elemennya seperti ini. String first name, code names. Untuk menampilkan vektornya seperti ini. Metode satu itu menggunakan index nih. Next nih ya. Nah, yang ini. Nah, untuk metode kedua itu menggunakan range based loop untuk for, auto, and names sama dengan names. Nah, di sini untuk contoh kode lengkapnya nanti saya akan praktekkan di selanjutnya. Nah, yang kelima ini ada yang namanya input atau output pengguna. Input atau output memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Nah, yang pertama di sini ada output atau bisa disebut dengan code. Code hello world and code nilai x and. Nah, input itu cin dan getLine. Cin ini untuk input sederhana digunakan untuk input tipe dasar seperti integer, double, char, dan lain-lain. Nah, berhenti membaca pada spasi atau new line. Atau new line ini bisa disebut dengan garis baru ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, untuk getLine ini untuk input stringnya digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Nih, string name, code, enter your full name, getLine, cin name. Nah, penting untuk membersihkan buffer itu ketika menggunakan cin diikuti getLine perlu membersihkan buffer dengan cin titik ignore. Nah, seperti ini ya, cin titik ignore membersihkan buffer sebelum getLine. Nah, contoh kode lengkapnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita bahas yang namanya fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas kode, reusability, memudahkan debugging dan maintenance. Buat teman-teman yang nggak tahu di sini yang belum tahu reusability itu apa, itu dia seperti macam dapat digunakan kembali. Nah, fungsi sederhananya ini untuk tanpa parameter dan breakdown seperti ini, dan untuk fungsi dengan parameternya seperti ini. Nah, parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Nah, fungsi dengan return value seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, seperti ini. Lalu fungsi dengan parameter return seperti ini. Nah, di sini ada jenis-jenis fungsinya. Jenis fungsinya. Yang pertama sih fungsi sederhana. Dia tidak punya parameter sama return. Contohnya seperti ini. Void grid. Nah, untuk fungsi dengan parameter, dia ada parameter, namun tidak ada return. Nah, untuk fungsi dengan return ini tidak ada parameter, tetapi ada return. Nah, untuk fungsi lengkapnya ini ada parameter serta returnnya. Seperti itu. Nah, untuk variabel sendiri di sini dibagi menjadi dua, ada yang lokal dan global. Nah, scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang pertama, di sini ada variabel lokal. Dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Hanya dapat diakses di dalam fungsi blok tersebut. Hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Nah, yang kedua ini ada namanya variabel global. Variabel global ini dideklarasikan di luar semua fungsi. Dapat diakses dari mana saja dalam program
tetap ada selama program berjalan. Contoh kodenya seperti ini teman-teman untuk scope variabel. Nah, ini perbedaan variabel lokal dan global. Nah, jangan lupa dibaca ini catatan pentingnya teman-teman. Hindari penggunaan variabel global berlebihan, variabel lokal lebih aman, dan lebih mudah didebug. Gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, ini untuk contoh aplikasinya. Yang pertama di sini saya mempunyai konversi suhu, terus kalkulator sederhana, lalu pengelolaan data mahasiswa, lalu yang terakhir ke ini pengelolaan data mahasiswa. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulannya. Yang pertama, variabel tempat penyimpanan data yang dapat diubah. Nah, yang kedua ini tipe data. Tipe data itu menentukan jenis data yang dapat disimpan. Nah, yang ketiga ini konstanta, nilai tetap yang tidak dapat diubah. Terus yang array ini struktur data untuk menyimpan kumpulan data. I/O ini atau bisa disebut dengan input-output itu komunikasi program dengan pengguna. Fungsi ini itu blok kode yang dapat dipanggil berulang. Scope ini jangkauan akses variabel dalam program. Dan yang terakhir aplikasi praktis. Implementasi konsep dalam program nyata. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan kode programnya. Yang pertama ada ada variabel. Di sini tuh ada variabel ya. Aku udah bikin teksnya di sini. Aku jelasin dulu ini tuh apa aja sih. Nah, ini tuh ada include IOStream untuk nge-import library IOStream. Library ini tuh perlu buat program bisa menggunakan code dan kin output input. Tanpa ini program tidak bisa menampilkan teks ke layar. Jadi harus ada ini banget nih. Kalau nggak ada ini nanti programnya nggak jalan atau nggak muncul di layar. Nah, di sini ada using namespace std. Nah, yang tadi aku jelasin di awal ya, using namespace std ini tuh diperlukan banget untuk ngasih tahu compiler buat menggunakan namespace std supaya kita cukup nulis count bukan std count. Nah, bukan std count kan di sini. Nulis count aja. Jadi std-nya udah diwakilin di sini satu nih. Tujuannya tuh ngebuat kode lebih singkat. Seperti yang aku katakan tadi, ini jadi lebih singkat banget. Nah, yang ketiga ada integer main. Ini tuh fungsinya utama dalam program C++. Semua program wajib punya fungsi main. Jadi semua program wajib punya fungsi main. Eksekusi program dimulai dari sini. Nah, jadi di sini pakai kurung kurawal ya, menandakan blok program, semua kode di dalamnya isi dari fungsi main. Nah, di sini tuh jangan pakai kurung biasa, pakai kurung kurawal. Nah, di dalamnya tuh ada integer umur. Di sini tuh deklarasi variabel bertipe integer atau bilangan bulat dalam hal ini. Jadi karena bilangan bulat kita pakai integer. Nama variabelnya adalah umur, nilainya 15. Ini tuh dipakai untuk menyimpan nilai umur. Seperti yang ada tulisannya, emang buat nilai umur. Nah, ada double tinggi. Nah, kenapa double? Karena ini bertipe double, bilangan desimal. Karena bilangan desimal, pakainya double. Nama variabelnya adalah tinggi, nilai awalnya adalah 115,5. Ini tuh cocok untuk angka seperti tinggi badan, berat badan, suhu juga bisa kayaknya. Lalu ada cost, integer tahun lahir. Nah, karena bulat pakainya integer, jadi const itu berarti nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan. Nah, variabel ini tuh bersifat konstanta. Seperti yang tadi aku bilang, variabel konstanta. Aku pakai yang konstanta variabel. Dipakai ketika kita ingin memastikan data tetap, misalnya tahun lahir, nilai, PI, dan lain-lain. Jadi karena const ini nanti bakal tetap 2021, dan ada baris output ya di sini, ada count, umur. Nah, ini tuh nanti untuk keluaran codingnya, count itu perintah untuk menampilkan teks ke layar, umur, teks yang ditampilkan, umur, kiri-kiri, menampilkan nilai variabel umur. NDL membuat baris baru. Nanti di sini membuat baris baru ke terminal. Lalu
count tinggi badan sama kayak yang atas, namainnya tinggi badan, dan NL juga untuk membuat tampilan baru di terminal. Sama ya, count tahun lahir, course karena tetap tahun lahir, NDL untuk membuat terminal baru atau gambaran baru, tulisan baru. Dan terakhir ada return null. Ini tuh menandakan program selesai dengan status sukses. Operasional tapi merupakan opsional tapi merupakan standar pada program C++. Di sini kita bakal coba aja run. Oke, kita debug ya teman-teman. Nah, setelah debug berhasil. Umurnya adalah 15, tingginya 155,5, dan tahun lahir pasti 2021. Jadi coba kita yang ini ya, kita ubah ke 2020. Nanti dia akan tetap 2021. Nah, dia tetap 2021 karena kita pakai counts, tetap counts integer tahun lahir. Di sini membuktikan apa yang aku jelaskan tadi di PPT itu sesuai dengan yang ada di kodenya. Selanjutnya kita menuju ke di sini aku mau validasi dulu ya hubungan variabel tipe data konstantanya. Di program terutama C++ itu ada 3 konsep dasar yang selalu berkaitan. Ada variabel tempat untuk menyimpan data, tipe data, menentukan bentuk tipe data, dan konstanta, variabel khusus yang nilainya tidak boleh diubah. Nah, di sini kalau kalian sadar, tadi udah berhubungan semua dari itu ya. Dari variabel, tipe data, dan konstanta. Jadi, variabel di dalamnya adalah konstanta. Di dalamnya juga ada tipe data. Kalau tipe data itu menentukan bentuk data, kalau konstanta, itu tuh variabel khusus yang nilainya tidak bisa diubah. Jadi, ini tuh konstanta. Kalau untuk menentukan tipe data, nah ini tipe datanya, integer gitu. Selanjutnya, kalau udah variabel, kita next ke array dan vector. Nah, di array dan vector ini aku jelasin dulu kodenya. Include IOStream seperti yang tadi udah aku bilang, mengimport library untuk operasi input output. Di sini ada count dan chin. Biasanya count pakai .count. Nah, di sini pakai count. Yang include vector ini tuh mengimpor library yang menyediakan tipe data vektor, yaitu struktur data seperti array, tapi fleksibel. Ini dulu juga. Array tapi fleksibel dan bisa bertambah sendiri. Di sini ada using namespace std, biar kita nggak nulis std-nya, jadi count terus. Lalu antara integer main, fungsi utama, tempat seluruh program dijalankan. Jadi itu adalah fungsinya. Di dalamnya ada integer nilai, ada 3, 80, 85, 90, vektor string nama. Jadi, untuk yang vektor string nama ini, itu tuh kayak nama, daftar nama gitu. Vektor string ini tuh vektor dengan tipe data string. Dan namanya, nama variabel vektor. Berbeda dengan array, vektor tidak perlu ditentukan ukurannya di awal. Gitu. Lalu di sini ada pushback Budi menambahkan elemen kedua, pushback Andi untuk yang pertama, dan count nilai pertama. Aku di sini masukin nilai yang kedua, count untuk keluaran, nama pertama, NDL untuk menunjukkan gambar baru di terminal. Jadi di sini kan aku masukin 2 ya teman-teman. Nanti yang keluar tuh harusnya 90, karena kalau pemrograman mulainya dari 0, 1, 2. Ini karena 1, jadi yang keluar Budi harusnya. Kita mulai aja. Nah, di sini nilai pertama adalah 90, jadi NDL menampilkan nilai yang aku masukin dulu ya, jadikan nilai ke-1. Yang ke-1 ini jadikan nilai pertama, gitu. Jadi alhasil yang keluar adalah
90 dan Budi, karena aku masukin 2 dan 1. 2 dihitung dari 80 itu 0, 1, 2, dan 0, 1. Jadi yang keluar adalah 90 dan Budi. Jadi nilai Budi adalah 90, nama pertamanya Budi. Ini udah sesuai ya kode yang aku bikin dengan outputnya di sini di terminal. Ini tuh menandakan variabel yang kodenya nggak ada yang error di sini dan nggak ada masalah apapun. Selanjutnya kita beranjak dari array dan vektor ke input. Jadi input tuh kayak kita memasukkan sesuatu gitu ke sebuah fungsi agar nanti kita bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi tanya jawab dengan pengguna. Di sini aku mau jelasin dulu kodenya. Nah, lagi-lagi ada include ke IOStream karena itu paling penting mengimport library menyediakan fungsi input output. Nah, di sini kan ada bisa count, bisa chain, dan bisa getLine. Di sini aku pakai count lagi-lagi, count biar bisa pakai using namespace std gitu. Biar mempermudah. Di sini ada integer main ya sebagai fungsi, ada string nama pengguna. Ini tuh membuat sebuah variabel bertipe, ininya dikali dulu aja, bertipe untuk menyimpan teks bertipe nama, berupa nama. Variabel string ini dipakai tuh karena nama terdiri huruf, bukan angka. Jadi pakainya string. Nah, integer usia ini tuh membuat variabel bertipe integer untuk menyimpan usia. Jadi kalau usia pakai integer karena bilangan bulat. Nah, mungkin kan usia 5,5 kalau di data gitu harusnya bulat. Nah, count di sini silahkan tulis nama Anda. Menampilkan pesan ke layar agar pengguna mengisi nama. Nah, kita juga selain count kita juga pakai getLine. Di sini chain nama pengguna. Jadi kita pakai getLine, chain pakai count, mengambil input satu baris penuh dari pengguna. Kenapa pakai getLine? Karena kenapa pakai getLine? Dapat membaca spasi, contohnya Raisa, spasi, Danuarta. Nah, chain itu tuh nama hanya membaca kata pertama saja. Ini sesuai dengan materi input sebelumnya. Gitu. Gunakan getLine untuk input teks mengandung spasi. Nah, untuk count ini berapa usia Anda, menampilkan perintah kepada pengguna agar memasukkan usianya. Jadi kita tuh kasih perintah ke pengguna gitu. Chain usia mengambil input angka dari pengguna. Chain cocok untuk angka input sederhana tanpa spasi. Jadi diutamakan untuk angka ya sebenarnya. Biasanya yang sering dipakai itu adalah untuk angka chain ini. Nah, nanti ini tuh adalah output akhirnya ya. Mencetak di sini count hai nama pengguna, usia kamu adalah. Ini tuh mencetak teks sambutan nama yang diinput dan usia pengguna. Di sini kita bakal cobain aja return 0 adalah standarnya ya. Kita bakal cobain aja di sini untuk di running. Tulis nama Anda. Nama saya adalah Rasya Danuarta. Rasya aja Rasya. Berapa usia Anda? 15 tahun. Hai Rasya, usia kamu adalah 15 tahun. Nah, kita coba yang lainnya ya. Nah, ini tuh menandakan dengan kode yang aku buat di sini sesuai dengan outputnya, sesuai dengan terminalnya. Nah, ini kan usia Anda tuh kan namanya kan Raisya ya di sini. Benar-benar Raisya, hanya satu. Nah, kan ini kan bisa pakai spasi kan untuk yang getLine. Kalian bisa coba menggunakan spasi getLine di sini, chain nama pengguna. Buat hitung-hitung kalian latihan juga. Kalau udah di input, sekarang kita beranjak ke fungsi. Kita ke fungsi. Nah, ini di X dulu aja. Nah, kalau untuk fungsi
sama, pakai masih include IOStream untuk mengimport library standar untuk operasi output dan input, using namespace std untuk mempermudah. Langsung aja ke integer hitung perkalian di sini. Ini tuh deklarasi sekaligus definisi fungsi. Ini tuh buat hitung perkalian mengambil nilai integer memiliki dua parameter, ada integer x dan integer y. Dalam materi sebelumnya yang udah aku sebutin, ini tuh disebut fungsi dengan parameter. Nah, lalu ada return x dikali y. Ini tuh fungsi atau function body, operasi yang dilakukan, hasilnya dikirim kembali ke pemanggil melalui return. Sesuai materi, fungsi harus mengembalikan nilai jika tipe returnnya bukan void. Nah, ada integer main di sini, fungsi utama programnya. Nah, count ini tuh untuk keluaran nanti di ininya. Jadi itu ada dua fungsi ya, ini untuk integer mainnya. Count output perhitungan perkalian 34 NDL return 0. Itu menampilkan fungsi hitung perkalian dengan argumen 3 dan 4. Artinya x itu sama dengan 3, y sama dengan 4. Fungsi yang akan mengembalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu hasilnya ditampilkan ke layar, return 0. Return 0 menandakan program berakhir dengan normal. Aku coba. Nah, outputnya adalah 12, karena 3 dikali 4 adalah 12. Nah, kalian bisa coba juga ya, ininya ditambah atau dikurangin, nanti ininya diubah juga angkanya, dan nanti akan keluar sesuatu yang berbeda. Aku di sini nggak tunjukin karena biar kalian penasaran aja. Nanti kalian cobain sendiri dengan kode yang kalian bisa contek kodenya ininya, diubah operasi bilangannya, dan diubah juga angkanya. Setelah fungsi, kita next ke scope variable. Cari scope variable, ini scope variable. Aku X dulu di sininya. Nah, di sini tuh masih sama, pakai include IOStream using namespace std. Nah, ada variable global, integer angka global. Ini tuh variable global. Kenapa disebut variable global? Karena ditulis di luar fungsi dimanapun. Jadi nggak ada fungsi di atasnya. Bisa diakses oleh semua fungsi dalam file ini. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan, ada kan tuh. Nah, memiliki global scope, cakupan global. Lalu ada void, tampilkan deklarasi fungsi tanpa nilai balik. Ada void di sini. Ini adalah variabel lokal karena kenapa? Nah, ini yang variabel lokal ya, integer angka lokal 45. Kenapa disebut variabel lokal? Karena dideklarasikan di dalam fungsi. Ini di luar fungsi dan ini di dalam fungsi. Tampilkan lokal. Hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu, tidak bisa diakses dari main. Untuk yang count, ini menampilkan nilai variabel lokal. Nilai lokal, angka lokal nanti menampilkan di terminal ENDL. Lalu ada fungsi kedua, integer main. Ini juga sama untuk menampilkan nilai variabel. Nah, ini tuh menampilkan variabel global juga di sini ya. Jadi integer global, angka lokal 45 / variabel lokal, count nilai lokal, angka lokal. Di sini kita memasukkan count nilai global, angka globalnya NDL, dan tampilkan lokal. Jadi ini tuh memanggil fungsi variabel global untuk dapat mengaksesnya. Jadi karena variabel global berada di luar fungsi, manapun main dapat mengaksesnya. Jadi siapapun bisa mengakses variabel global ini. Untuk yang tampilkan lokal, ini tuh memanggil fungsi yang menampilkan variabel lokal aja. Dan return menandakan program selesai dengan benar. Sini aku cobain run code. Nah, nilai globalnya adalah 120, nilai lokalnya adalah 45.
Sesuai dengan yang aku tulis ya, kalau nilai global itu 120 dan nilai lokal adalah 45. Integer angka lokal / variabel, count nilai lokal angka lokal NDL, nah count nilai global angka global NDL tampilkan. Jadi, walaupun kita nggak ada fungsi untuk variabel global, kita tetap bisa membukanya, kita bisa memprogramnya dan keluar di terminal di sini karena di salah satu fungsi integer main ini kita memasukkan nilai global di sini, nilai global. Karena nilai global sebenarnya bisa masukin di sini, di mana aja. Karena dia global, fleksibel. Bedanya dengan lokal, lokal itu hanya di dalam suatu fungsi aja di sini. Tampilkan lokal. Nah, ini tuh ngebuktiin ya kalau codingan yang aku bikin ini tuh udah benar dan tidak ada masalah apapun karena di sini outputnya di terminal itu sudah sesuai. Nilai global 120, nilai lokalnya 45. Setelah scope variable, kita beranjak ke komentar. Komentar tuh sebenarnya tinggal ini aja ya. Nah, ini tuh komentar tuh kalau di Python tagar-tagar di sini tuh pakai slash. Jadi untuk menandakan itu untuk apa sih? Kayak integer hitung, integer x, integer y. Ini tuh fungsi untuk menjumlahkan dua angka. Nah, ada kayak pertandanya, judulnya. Itu nggak akan dijalankan oleh program karena pakai slash. Jadi kalau kalian pun ada dua program nih, ada dua fungsi. Kalau kalian nggak mau pakai fungsi yang pertama, kalian bisa langsung slash aja. Ini kalau di Python tuh tagar. Nah, hanya berisi return pertama dan dieksekusi, baris setelah return tidak akan pernah dijalankan. Jadi ini adalah judulnya return x ditambah y. Nah, yang tadi, kalau x kali y bisa diubah x plus y. Return x y, contoh baris yang tidak akan pernah bekerja. Integer main memanggil fungsi dan menampilkan hasilnya. Jadi bisa dipakai untuk judul, bisa untuk mematikan program tersebut. Jadi kalau ada 3 fungsi, kamu mau pakai 2 fungsi, satunya kan daripada dihapus nanti terus ulang lagi, kalian tinggal slash aja untuk disimpan dan nantinya digunakan kembali. Gitu aja untuk komentar. Setelah komentar, kita next ke latihan ya. Di sini konversi suhu pakainya apa? Ya, suhu karena dia desimal pakainya itu float. Pakainya itu double. Pakainya double. Mengubah Celsius menjadi Fahrenheit double. Convert Fahrenheit. Nah, sini aku bakal jelasin dulu text codingnya. Di sini masih sama, include IOStream dan using namespace yang udah aku jelasin tadi. Dan di sini tuh double konversi Fahrenheit menjadi Celsius menjadi Fahrenheit. Nah, ini menggunakan fungsi komennya di sini ada judulnya di atas. Nah, ini tuh gunanya memisahkan logika perhitungan agar program rapi bisa dipanggil kapan saja dari bagian manapun di kode. Nah, ada rumus Fahrenheit-nya di sini return cell 1 dikali 8 ditambah 32. Nah, ini adalah rumusnya return. Nah, return ini tuh mengembalikan nilai hasil perhitungan konversi. Ini tuh buat memberikan output berupa angka Fahrenheit. Nanti jadi yang keluarnya Fahrenheit gitu. Lalu ada mengubah Celsius menjadi Kelvin, double convert ke double cell. Nah, di sini ada kegunaannya itu untuk menghitung nilai Kelvin dengan rumus ini. Jadi sama kayak yang ini ya, ini rumusnya untuk yang konversi Fahrenheit, di sini untuk konversi Kelvin. Lalu ada fungsi di sini integer main. Ini tuh fungsi utamanya lah. Kegunaannya pusat eksekusi program. Di sini ada double suhu, variabel untuk menyimpan suhu input dari pengguna. Jadi nanti disimpan di sini. Kegunaannya tuh menjadi wadah untuk data Celsius yang dimasukkan ke user. Jadi nanti bisa dimasukkan nilai suhu Celsius ke usernya. Dan user
user interface di sini langsung count hasil Fahrenheit, konversi suhu NDL. Nah, yang ini untuk hasil Kelvin, konversi suhu NDL. Nanti ini tuh memanggil fungsi konversi, menampilkan hasil ke layar, membantu user mengetahui perubahan suhu ke dua suhu berbeda. Return 0 menandakan program selesai dengan sukses. Dan kodenya aja. Nah, di sini aplikasi konversi suhu, masukkan nilai suhu. Suhunya misalkan 5,0. Enter. Hasil Kelvin. Nah, hasil Fahrenheitnya 41, hasil Kelvinnya 278,15. Jadi, kalau ke konversi Fahrenheit, 5 itu digunakan rumus ini, nanti hasilnya akan 41 Fahrenheit. Kalau ke Kelvin, jadi 278,15 Fahrenheit. Kelvin. Di sini nih, pakai rumus yang ini. Nah, ini menandakan bahwa kode yang aku buat nggak ada masalah apapun dan outputnya juga aman-aman aja. Di sini kalian bisa coba-coba lagi dengan angka yang berbeda, namun ya gitu-gitu aja sih nanti yang keluarnya. Setelah ini kan suhu ya, kita beranjak ke latihan selanjutnya. Selanjutnya itu setelah suhu kita ada kalkulator. Kita cari dulu kalkulator. Nah, ini tuh kalkulator aku pakai di video ke-7 untuk program sederhana ya teman-teman. Ini aku bakal jelasin programnya dulu. Nah, seperti biasa pakai include IOStream using space names SPD, using namespace SPD, fungsi operasi aritmatika. Di sini ada fungsi operasi dasar ya, ada double, tambah double A, double A. Nah, ini pokoknya untuk operasi bilangan ya. Ini tuh dipakai biar rapi gitu, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Kegunaannya itu menghindari error, definisi by zero, memberikan hasil aman. Nah, ini nih, menghindari nilai error. Jadi, suatu apapun kalau dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, lalu ada integer main menjadi balok utama ya, fungsi utama dalam programnya. Double minum 2. Di sini ada double untuk variabel untuk angka input dari pengguna. Kegunaannya itu untuk menyimpan angka yang akan dihitung. Dan cara operasi menampung operator aritmatika. Jadi menampung aritmatika itu menampung penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Di sini juga ada user interaction ya, dari nanti menanyakan ke pengguna. Ini tuh memberikan petunjuk ke pengguna kalkulator, meminta input operasi dari pengguna, membaca angka, dan operator secara berurutan. Jadi nanti mau pilih apa gitu. Dan ada switch operasi, ini tuh memilih aksi berdasarkan operator yang dimasukkan pengguna. Kegunaannya memisahkan logika tiap operasi, mempermudah penambahan fitur baru di masa depan. Contohnya kayak tambah, count. Nah, cache di sini tambah, count hasilnya tambah, angka 1, angka 2, nanti berapa, kurangi, sama semuanya bedanya cuma di operasi bilangannya aja, bagi. Nah, di sini kalau untuk yang bagi itu ada if else-nya ya, karena suatu yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. 0 pokoknya tidak terdefinisi gitu. Jika yang angka keduanya itu adalah 0. Jadi suatu yang dibagi 0 tidak terdefinisi, error tidak bisa membagi dengan 0. Kalau else count hasil dibagi, nah bakal berulang, break default count operator tidak valid. Jadi kalau kita masukin 0, nanti bakal error. Intinya di angka keduanya jangan masukin 0. Dan return di sini akhir dari program. Nah, ini ada count NDL untuk kayak apa ya? Menjadikan teksnya itu keluar di terminal, menampilkan teksnya itu di terminal. Kita bakal coba aja run code. Nah, program kalau format input
angka operator angka, misalkan 8 tambah 2, masukkan perhitungan. Aku mau 10 masukkan perhitungan 10 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 11. Kalau aku masukin perkalian, gimana? Kalian coba sendiri. Kalian di sini bisa coba-coba. Plus, minus, untuk keperkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, di sini aku cobain yang plus aja, biar kalian coba yang lain, biar kalian penasaran ya. Tapi, ini tuh hasilnya sebenarnya bakal sama aja ya, hasilnya nantinya. Di sini aku bakal cobain. Ininya salin aja biar nggak terjadi kesalahan. Nah, masukkan formatnya. Aku pilih 2 dikali berapa? 2 dikurang aja deh. 2 dikurang 1. Nah, hasilnya adalah 1. Ini pengurangan. Untuk yang 10 dibagi 2, 5. Untuk yang perkalian 3 dikali 4 misalkan. 3 dikali 4. Kita hapus dulu. 3 dikali 4. Nah, 12. Ini menandakan semua hasil perhitungan, jadi mulai penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian berjalan sesuai dengan yang aku inginkan, sesuai dengan program yang aku buat di sini di kalkulator C++, dan terminalnya juga sesuai. Kalau udah di kalkulator, kita beranjak ke data mahasiswa. Nah, ini lumayan panjang ya, teman-teman. Untuk data mahasiswa masih sama, pakai include iostream di sini, dan pakai iostream include vector juga di sini, masih sama, pakai using namespace std, dan vector string. Di sini ada vector string di dalam sebuah fungsi integer main. Vector string ini tuh daftar kedua untuk menyimpan vector string untuk menyimpan nama mahasiswa, dan vector string untuk menyimpan name. Jadi untuk yang nama mahasiswa, membuat list daftar untuk menyimpan nama mahasiswa. Jadi nanti programnya nanya mahasiswanya namanya siapa, NIM-nya berapa. Daftar kedua tuh untuk menyimpan NIM mahasiswa. Kegunaan setiap indeks memilih satu mahasiswa saja. Contohnya, namanya mahasiswa pertama, NIM 06, NIM mahasiswa. Dan di sini ada do looping menu agar program terus berjalan sampai user memilih 5. Kegunaannya, program tidak keluar sebelum pengguna memilih menu keluar. Jadi sebelum keluar nanti bakal terus menerus. Nah, untuk yang menu pertama itu kita input nama, input name, push ke vector. Nah, di sini count nama, gentle chin, gentle name, gentle cheat, nama, pushback end, names pushback ID, count data berhasil ditambahkan. Untuk menu kedua di sini ada if names empty, count belum ada data yang tersimpan. Kalau kita belum masukin namanya, jika kosong tampilan pesan kayak gini. Jika ada, looping menampilkan seluruh mahasiswa. Jadi kalau udah kita ngisi di sini, nanti keluar di sini. Nah, untuk menu yang ketiga itu meminta nomor data, validasi indeks, edit nama NIM dengan getLine. Nah, nama empty, tidak ada data untuk diubah, else
integer index, count nomor data yang ingin diperbarui, chain index, chain ignore, if index kurang dari 1, index name size, count index tidak valid. Nah, yang else index, count nama baru gentle, chain nama index, count name baru gentle, chain names index, count data berhasil diperbarui. Jadi memperbarui data mahasiswa tertentu aja yang kita pengen. Yang keempat tuh ada menu 4 ya di sini, hapus data, validasi apakah vektor kosong, input nomor data, untuk validasi indeks, dan untuk hapus data pakai. Di sini kalian bisa baca, if name sama aja, ini untuk menghapus. Dan ada menu 5 untuk keluar dari programnya. Kalau kalian udah bosan, nanti bakal keluar dari program, mengakhiri loop dan mengakhiri program. Kita bisa coba aja. Run code. Nah, sistem data mahasiswa. Kalian kalau pilih yang 2, tampilkan mahasiswa, nanti itu bakal kosong kayak gini. Nah, belum ada data yang tersimpan. Nah, jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama dulu kan, input mahasiswanya, namanya misalkan Jojo. NIM-nya 1234567. Kita masukin lagi Jaja. NIM-nya 2345667. Kita masukin lagi JJ 34567. Nah, di sini aku mau tampilkan mahasiswa. Nah, input mahasiswa. Nah, di sini ada daftar mahasiswanya, Jojo NIM-nya 1234567, Jaja 2345667, dan JJ 34567. Di sini juga aku mau edit mahasiswanya. Edit mahasiswa itu 3. Nomor yang ingin diperbarui, pilih menu 3. Nomor yang diperbarui. Perbarui itu aku mau yang 1. Nama baru Lala. NIM baru 879. Nah, kita lihat tampilkan mahasiswanya. Jadi Lala, kalian bisa di sini Lala NIM 897, Jaja masih sama karena diubah. Yang diubah kan tadi Jojo doang ya. Jadi Lala NIM 897. Hapus mahasiswa, kita coba 4. Masukkan nomor yang ingin dihapus. Aku pengen hapus JJ. Pilih masukkan data berhasil dihapus. Kita coba tampilkan. Kalian bisa lihat nama JJ udah nggak ada di sini. JJ masih ada, ya JJ ini di sini masih ada. Karena aku udah menghapus JJ, jadinya di sini cuma Lala dan Jaja aja. Nah, udah semua ya. Kita coba 5 keluar dari ininya. Program dihentikan. Ini sesuai ya dengan yang aku jelasin tadi, dan programnya juga berjalan dengan lancar. Tidak ada yang error ataupun yang ada masalah apapun. Seperti di video sebelumnya ada masalah untuk MSYP-nya. Nah, ini membuktikan kalau program yang aku buat berjalan dengan lancar di data mahasiswa. Jadi, kalau kalian mau latihan yang lain, di sini kan aku cuma latihan untuk ini ya, data mahasiswa ini pakainya kebanyakan string ya. Kalau yang tadi suhu itu pakainya boolean, bukan boolean, koma-komaan yang itu 3,5 seperti itu. Kalian cari sendiri. Dan data mahasiswa, suhu, dan kalkulator ya untuk bagian pengurangan. Kalian bisa coba variasiin aja kalian maunya gimana latihannya. Dan aku udah memberi opsi untuk latihan data nama orang, untuk data suhu, dan kalkulator. Itu yang paling mudah untuk pemula soalnya.